Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 27 November 2025. Sari berita penting. Pelantikan 28 pejabat eselon 3 Kerinci, berikut daftar lengkap. Berita kedua. Akibat efisiensi anggaran perbaikan Jalan Padang Lamo Tebu tahun ini gagal total. Berita ketiga, merata di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dilanda bencana. Berita selengkapnya. Sebanyak 28 pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci resmi dilantik pada hari Selasa tanggal 25 November 2025. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kerinci, Haji Murison, bertempat di Aula Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah. Dalam prosesi tersebut, sejumlah pejabat menempati jabatan baru di berbagai organisasi perangkat daerah OPD. Jadi, pada hari ini kita melaksanakan pelantikan dan sekaligus sumpah jabatan, yaitu terdiri dari 28 jabatan administrator, yaitu khususnya eselon 3. Yang mana dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kerinci, beberapa dinas instansi atau PD, ada beberapa lowongan yang belum terisi, maka pada hari ini melaksanakan pengisian ruang kosong. Mudah-mudahan dengan ruang dan pelantikan hari ini lebih memotivasi dan juga mendorong pelaksanaan, baik itu berupa pelayanan publik maupun dalam ruang pembangunan Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini kita sangat berharap dengan adanya kegiatan yang kita laksanakan seperti ini memotivasi buat teman-teman saudara-saudara yang dilantik pada hari ini, dan juga motivasi buat ASN yang lainnya. Mudah-mudahan dalam ini kita menyadari bahwa dalam kondisi yang saat sekarang ini kita sangat membutuhkan suatu pelayanan publik yang harus progresif dan juga segmentasi peduli terhadap lingkungan, yaitu ubah bagaimana dengan sistem dengan era digitalisasi. Maka dalam tadi kami sangat mengharapkan setiap yang dilantik harus mampu menyesuaikan diri, adaptasi terhadap lingkungan tempat kerja yang baru, dan juga mampu menginovasi dan percepatan pekerjaan dalam melaksanakan tugas atau proporsinya masing-masing. Oleh sebab itu, harapan ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tanggung jawab, disiplin dan jujur dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Untuk sementara di jabatan di eselon 3 ini ada yang kekosongan bersembunyi, mungkin ada dalam waktu dekat ada beberapa eselon 3, yaitu maupun eselon 4 yang memasuki masa pensiun. Kemudian nanti dalam kekosongan kami dari ketua dari Bapak Jakat, itu Pak Sekda, ini akan selalu mengevaluasi kinerjanya dan juga lowongan yang harus kita isi segera mungkin, karena ini memang harus percepatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Kerinci. Mungkin diketahui bahwa Kabupaten Kerinci belum mengadakan mutasi, rotasi maupun promosi ataupun nominasi, yaitu penurunan jabatan. Karena alhamdulillah kemarin kami di jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan job fit. Jadi menunggu hasil evaluasi job fit, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu singkat hasil job fit tersebut akan segera kita tindak. Mudah-mudahan dalam waktu singkat menunggu hasil protek dari BKN nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Baru ini saya sudah memanggil jajaran Kadis Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Kabid, dan juga Jabatan Struktur Laksana. Sudah saya diskusikan sehubungan ada peraturan pemerintah nomor 25 tadi bahwa akan mengisi, karena dalam edaran itu bagi kepala sekolah yang belum definitif maka segera akan definitif. Namun demikian ada aturan yang menyampaikan dalam pelaksanaan pelantikan kepala sekolah. Kemarin ini ada satu sistem untuk yang mau mengisi kepala sekolah, maka calon kepala sekolah melalui sistem dari Kemendikbud untuk dapat mendaftarkan diri. Alhamdulillah dari jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci kepada kepala sekolah yang mau jadi kepala sekolah ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, setiap yang mau jadi kepala sekolah definitif itu harus memiliki sertifikat. Maka dalam ini sudah kami data berapa jumlah kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Nah, kemudian juga ada aturan yang menyampaikan ini boleh bagi kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat tapi telah memenuhi syarat kriteria, yaitu pangkat, golongan, jabatan, masa kerja, ini juga bisa diangkat jadi kepala sekolah. Tapi ada prode
Kalau belum memiliki sertifikat kepala sekolah, maka kepala sekolah bisa diangkat jadi kepala sekolah, maka 2 tahun dievaluasi. Hasil evaluasi kinerja 2 tahun bisa melanjutkan, baik bisa dilanjutkan 4 tahun. Tapi kalau belum memiliki sertifikat, maka jabatan hanya bisa satu periode. Nah, insya Allah kami pemerintah Kabupaten Kerinci akan memperhatikan bagi kepala sekolah nanti ada untuk mengadakan sertifikat dalam kepala sekolah, itu ada bantuan atau pilot proyek dari kementerian, dan juga nanti masih kekurangan itu harus didorong, harus disediakan anggaran dari pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sekarang sedang memasuki dalam sistem juga sistem melalui dinas pendidikan, kemudian sistem imut, nanti akan kita data berapa orang yang bisa dilantik. Kepala BKSDM Kerinci, Efrawadi, mengatakan pelantikan ini merupakan rotasi dan promosi jabatan. Ia ada 28 yang pejabat yang dilantik. Kita harapkan bisa bekerja lebih baik lagi, ujarnya. Wakil Bupati Kerinci, Morrison, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kerinci. Dalam kesempatan tersebut, Wabub berpesan bahwa pelantikan ini bukan sekedar pengisian kebutuhan organisasi, tetapi merupakan amanah serta bagian dari proses rotasi, mutasi, dan promosi dalam perjalanan karir ASN. Dalam sambutannya, Morrison menyampaikan bahwa pelantikan ini diharapkan mampu memperluas pengalaman dan wawasan para aparatur sipil negara ASN serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas pemerintah yang baru dan pembangunan daerah. Semoga para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, dan lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kerinci, ujarnya. Lebih lanjut, Wabub menekankan 3 hal penting yang harus diperhatikan seluruh pejabat yang menerima amanah baru tersebut. Pertama, integritas. Morrison menegaskan bahwa setiap pejabat wajib menjaga martabat, etika, dan komitmen terhadap nilai-nilai pelayanan publik. Yang kedua, integritas. Integritas menurutnya adalah fondasi utama dalam melaksanakan tugas. Poin kedua yaitu profesionalitas. Ia mengingatkan agar setiap tugas dijalankan dengan kompetensi dan kemampuan terbaik, disertai pemahaman yang baik terhadap tupoksi serta kesediaan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, responsibilitas atau tanggung jawab. Morrison meminta para pejabat untuk mampu melaksanakan setiap kebijakan dan tugas di tempat kerja masing-masing secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cepat. Berikut daftar pejabat yang dilantik. Nomor 1, Majazi Putra sebagai Camat Danau Kerinci. Nomor 2, Adi Putra, Camat Bukit Kerneman. Nomor 3, Eli Mardiah, Camat Sitinjau Laut. Nomor 4, Edi Yalmi, Sekretaris Dispora. Nomor 5, Badri Ahmad, Sekretaris Dukcapil. Nomor 6, Isbizal Ismail, Sekretaris Dinas Kesehatan Kerinci. Nomor 7, Miftahul Janah, Sekretaris Dinas Penanaman Modal. Nomor 8, Anita Ekawati, Sekretaris BPKAD. Nomor 9, Delvi Sofriadi, Kepala Administrasi Pembangunan Seda Kerinci. Nomor 10, Adrianto, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Seda Kerinci. Nomor 11, Ki Agus Sahroni, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Seda DPRD. Nomor 12, Jumlizar, Kabid Pengelolaan Persawahan dan Limbah DLH. Nomor 13, Taufan Anggaran, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD. Nomor 14, M. Yasin, Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Perhubungan. Nomor 15, Doni Adriama, Kabid Pengembangan Destinasi Wisata. Nomor 17, Chandra
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Nomor 18 Andes, Kabid Wawasan Kebangsaan Kesbangpol. Nomor 19 Arsoyi, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapeda. Nomor 20 Dodi Primadona, Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan dan Pertanian. Nomor 21 Arles Safitra, Sekcam Danau Kerinci. Nomor 22 Adrian, Sekcam Gunung Kerinci. Nomor 23 Hori Karyadi, Sekcam Tanah Cogo. Nomor 24 Setiaweni, Sekcam Sitinja Laut. Nomor 25 Gerisal Hadi, Sekcam Batang Merangin. Nomor 26 Yofi Dinata, Sekcam Siula. Nomor 27 Irawan Marzuki, Sekcam Air Hangat. Nomor 28 Serigar, Sekcam Air Hangat. Untuk menutup sambutannya, Wabub Murisom menegaskan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan pemerintah daerah dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mari bersama-sama kita membangun Kabupaten Kerinci agar semakin maju dan sejahtera, pungkasnya. Sumber berita Jambi Update. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.